Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah, NIM akhir 51, kelas A2, semester 4, Prodi PGSD, Fakultas FPIP, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan pemanfaatan media, yaitu buku cerita bertema lingkungan bersih dan juga beberapa tokoh yang terbuat dari kardus. Nah, di sini saya akan mengembangkan keterampilan menyimak pada kelas rendah. Nah, gimana sih videonya? Yuk tonton terus. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan menceritakan tentang cerita pada buku cerita ini yang berjudul Lingkungan Bersih. Nah, disimak ya, nanti Ibu akan menanyakan ada berapa pesan moral dan berapa tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Nah, Ibu akan menceritakan ya, didengarkan baik-baik. Adanya polusi udara di pagi ini membuat udara semakin sejuk. Dani pun berencana untuk berolahraga bersama temannya Dino. Jarum jam menunjukkan pukul 5 pagi. Bertepatan hari ini adalah hari Minggu. Dani dan Dino akan berolahraga bersama-sama menikmati minggu pagi yang sangat sejuk. Dan ini Dino. Dino mengajak Dani. Dino, ayo kita berolahraga di alun-alun, mumpung udaranya sangat sejuk hari ini, ujar Dani mengajak Dino. Dani, ayo Dani, aku juga ingin berolahraga di alun-alun kota, ujar Dino dan mengajakkan Dani. Setiap minggu di kotaku selalu diadakan Car Free Day, yaitu hanya sepeda yang boleh berkendara. Kendaraan bermotor itu tidak boleh melewati jalan itu. Semua orang mendukung kegiatan itu karena itu dapat mengurangi polusi lingkungan. Karena polusi lingkungan dapat menyebabkan penyakit. Doni dan Dino pun sangat senang ber-Car Free Day di alun-alun itu karena mereka tidak merasakan polusi udara. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Doni dan Dino pun ingin bergegas pulang. Dino, mari kita pulang dan sudah pukul 8 ini, ujar Dino mengajak pulang si Doni. Dani pun menerima ajakan si Doni untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, di perjalanan mereka pun sangat menikmati udaranya. Dan setelah sampai di rumah, warga kampung melakukan kerja bakti membersihkan kampung. Nah, ini gambar kerja bakti yang ada di halaman mereka. Akhirnya, Dani dan Dino pun berinisiatif untuk membantu kerja bakti tersebut. Kerja bakti tersebut membersihkan selokan yang tersumbat karena warga yang membuang sampah sembarangan. Setelah dibersihkan, aliran airnya pun menjadi lancar dan tidak akan khawatir terkena banjir. Dan kampungku juga dilakukan penghijauan dengan menanam tumbuhan di pot-pot. Setiap rumah harus memiliki minimal 1 atau 2 tanaman. Dan kampungku menjadi bersih dan hijau. Andai saja semua warga mau mematuhi peraturan tersebut, semua sampah yang menyumbat selokan tidak akan sebanyak ini, dan di kota-kota tidak akan terjadi banjir lagi. Akan tetapi kurang adanya kesadaran masyarakat yang masih banyak membuang sampah sembarangan dan kurang merawat lingkungannya. Akhirnya pun setelah warga Doni dan Dino melakukan kegiatan kerja bakti, Pak RT pun mengumumkan pengumuman, yaitu pengumuman itu berisi tentang selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada warga yang telah melakukan kerja bakti di kampung ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan peraturan baru agar para warga terhindar dari penyakit dan banjir. Saya melakukan peraturan bagi yang membuang sampah sembarangan akan didenda 10.000.
berlaku untuk siapa saja. Untuk itu, dimohon para warga untuk menaati peraturan dan membuang sampah pada tempatnya. Dan agar selokan pun tidak tersumbat dan tidak akan terjadi banjir lagi. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para warga yang sudah ikut serta membersihkan kerja bakti ini. Dan juga setiap minggu akan diadakan kerja bakti. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT pun turun dan para warga pun setuju dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pak RT. Masyarakat juga semangat dengan kegiatan kerja bakti tersebut. Bahkan anak-anak juga turun untuk membersihkan lingkungan. Dari kegiatan itu, kota menjadi bersih dan sehat. Selain dengan pembersihan selokan, masyarakat kota juga mengadakan penghijauan lingkungan, yaitu penghijauan dari kampung ke kampung. Nanti, jika kampung itu bagus, bersih, dan hijau, kampung itu akan didatangi oleh wali kota. Penghijauan itu berfungsi sebagai penghasil oksigen dan pengurang polusi udara, dan membuat masyarakat menjadi tidak sakit. Selain di kampung-kampung, di sekolah-sekolah juga diadakan lomba kebersihan dan kehijauan yang disebut dengan lomba adiwiyata, yaitu lomba yang memperhitungkan sekolah siapa yang paling bersih dan hijau adalah sekolah pemenangnya. Sampah tidak hanya dibuang, tetapi sampah itu dapat diolah menjadi barang yang berguna dan bisa dimanfaatkan, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan dan tidak menyebabkan polusi. Betapa hidungan yang bersih membuat kita dapat menikmati kehidupan yang nyaman, sehat, dan tentram. Nah,